Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel IT The Movie. Di video kali ini pastinya bakal melanjutkan donghua yang berjudul Spirit Souls of Right part ke-56 nya di season 4 kali ini. Dan yang belum nonton part sebelumnya silahkan cek di bawah deskripsi. Dan kita lanjut ke bagian selanjutnya guys. Setelah keluar, Chuyun mengatakan ia tidak tahu ujian apa lagi yang akan datang. Sekarang jiwanya mengalami cedera serius. Sedikit bekerja keras saja ia sudah kelelahan. Dan Chuyun pun memutuskan untuk tidur siang terlebih dahulu. Lalu Bufan masuk ke dalam kemah dan bilang Chuyun adalah Letnan 2, setidaknya bisa memimpin 100 orang. Pada saat itu juga Bufan ingin punya belasan orang untuk menjadi pengikutnya, dikarenakan ia juga ingin menjadi menakjubkan. Tapi Chuyun bilang ia hanya membentuk tim elit kecil, dikarenakan menurut aturan penurunan pangkat maksimal hanya 10 orang. Sedikit orang tidak masalah, karena orang yang bersaing mendapatkan rampasan dengan Bufan juga lebih sedikit. Mendengar itu Bufan senang, karena ia bisa mendapatkan lebih banyak pembagian rampasan perang. Ia pun bertekad akan hidup sebagai anak buah Chuyun dan mati untuk bos Chuyun. Ketika berjalan, Bufan mengatakan ia adalah anggota tim reinkarnasi. Chuyun tahu Bufan ingin merekrut para junior, tapi Chuyun hanya bisa memberikan Bufan 2 tempat. Bufan bisa mencari 2 orang yang ada dalam barak agar membantu Bufan dalam misi pengintaian. Lagi pula kita tidak seperti kantor perang yang punya atasan dalam hal pengeluaran tim. Tim elit mandiri harus berdiri sendiri. Bufan bertanya, apakah Chuyun akan pergi ke Akademi Jiao Xiao? Dan apa gunanya Bufan melakukan pengintaian? Chuyun mengatakan setelah Bufan mengetahui situasinya, Chuyun tentu akan langsung menyelesaikannya. Namun Bufan bilang formasi roh teleportasi biasanya tidak bisa dibuka sesuka hati. Bufan baru ingat bahwa tim mereka punya ular besar yang bisa merobek ruang. Chuyun pun memperlihatkan ini adalah mutiara piton. Selain bisa melakukan penempatan ruang, hal paling penting adalah apabila diaktifkan, memiliki kemampuan penyembunyian yang kuat. Selama tidak berada dalam jarak 100 meter dari kesadaran mereka, akan sulit dideteksi. Bufan mengetahui bahkan jika ia berada dalam bahaya, dia juga bisa bersembunyi dalam bahaya, bahkan bisa melarikan diri dengan cepat. Chuyun mengatakan sudah saatnya Bufan menukar senjatanya. Chuyun bertanya senjata apa yang akan ditukarkan oleh Bufan. Bufan menjawab pastinya pedang yang dibuat khusus untuknya. Chuyun menjelaskan selama ribuan tahun Istana Immortal menyimpulkan bahwa jalan pedang adalah hal yang paling cocok. Bufan berlatih ilmu pedang sejak kecil, tetapi setiap orang tidak ada yang sama. Chuyun mengetahui kemampuan terbaik Bufan adalah kecepatan, tapi dalam jarak dekat sebagian besar. Kecepatan keterampilan bertarung jauh lebih cepat dari Bufan. Dengan kekuatan bertarung Bufan saat ini, apapun senjata yang digunakan tidak berguna. Begitu didekati musuh hanya tinggal menunggu kematian. Dan Chuyun pun menyarankan Bufan lebih baik memilih panah sebagai senjatanya, meskipun melepaskan jalan pedang adalah sebuah kerugian besar, tapi berkultivasi mencapai ranah Maltial Emperor. Setelah itu Bufan bisa hidup ribuan tahun. 19 tahun sebelumnya yang hilang tidak lebih penting daripada ribuan tahun mendatang. Mendengar itu Bufan pun bersedia melepaskan ilmu pedangnya dan mempelajari panah. Chuyun mengatakan jelas yang lebih penting daripada bekerja keras adalah memilih arah yang benar dan temukan jalan yang tepat. Sementara itu terlihat komandan mengatakan, bagi kalian yang masih hidup, dia berharap dapat mengingat ujian ini dan kebrutalan perang ini.
Di sisi lain, kepala akademi mengatakan ujian kali ini hampir setengah dari para peserta tewas di medan perang tidak pernah kembali lagi. Akademi telah mengirimkan pemberitahuan dan uang kompensasi kepada keluarga mereka yang terbunuh dalam medan perang. Chuyun dan lainnya telah berhasil menghabisi 100 iblis dan menjadi murid akademi Jia Xiao. Tetua pun memberikan rencana pada Chuyun dan lainnya. Ia mengatakan di antara kalian ada seseorang yang menghabisi 1000 iblis dan berhasil dipromosikan menjadi letnan 2. Dan orang itu pastinya adalah Chuyun. Meskipun kalian semua sama-sama murid baru, tapi tidak boleh bersikap kurang sopan. Chuyun maju dan mengatakan saat berada di akademi, ia tidak perlu diperlakukan secara khusus. Praktisi lain pun mengatakan, Chuyun pastinya mengandalkan cara curang dikarenakan ia tidak percaya Chuyun bisa menghabisi 100 iblis hanya dalam waktu 7 hari. Ditambah lagi Chuyun sama sekali tidak terluka dan Chuyun benar-benar memanfaatkan kekacauan di daerah medan perang, mengandalkan sosok tersembunyi, lalu hanya perlu mengumpulkan jiwa iblis. Mereka pun menertawakan Chuyun dikarenakan Chuyun tidak bisa menjawab. Chuyun membalas ucapan mereka. Ia tidak menyangka kekuatan begitu lemah, tapi kemampuan untuk menuduh orang ternyata sangat kuat. Terlihat tetua pun memperlihatkan ini adalah pemberitahuan yang diambil dari camp iblis oleh pengintai mereka. Poster Chuyun pun bertuliskan, ras manusia memasuki pedalaman, berulang kali menyerang camp serigala, menghabisi ribuan bangsanya. Siapapun yang bisa membunuh pencuri ini dan membawa kepalanya akan diberi hadiah 1 miliar batu roh. Para praktisi lain terkejut dikarenakan di dalam pedalaman ada master tingkat nirvana. Ditambah lagi Chuyun tidak hanya berhasil kembali dengan selamat, bahkan menghabisi begitu banyak iblis sendiri. Chuyun mengatakan ia bisa saja membunuh begitu banyak iblis, tapi jika sendirian tentu akan sangat sulit. Ia memiliki rekan satu tim yang bisa diandalkan. Mereka semua tahu betapa kejamnya iblis itu. Jika di medan perang ada kesempatan untuk datang, bertempurlah bersama Chuyun. Harap mereka dapat mengesampingkan perbedaan pendapat. Dikarenakan Chuyun percaya kekuatan satu orang ada batasnya. Selain itu, sebuah tim yang baik tidak akan terkalahkan di medan perang. Kemudian para praktisi pun mengatakan salam kepada Letnan 2 Chuyun. Chuyun pun bergumam. Akhirnya ia memasuki akademi. Ia juga tidak tahu di manakah Liu Xiang berada. Sementara itu, praktisi wanita misterius yang melihat Chuyun dari sebuah air. Ia bilang orang ini memiliki pemikiran yang bagus, tetapi kultivasinya terlalu rendah. Bakat roh bela diri juga hanya kelas 5, dibandingkan dengan muridnya bahkan jauh lebih buruk. Sementara itu, di sisi Liu Xiang, ia pun dikepung oleh para iblis. Iblis mengatakan seorang anak kecil dari nirvana tingkat 6 berani menerobos masuk, dan kalian benar-benar sudah bosan hidup. Nampaknya para iblis itu akan menikmati Liu Xiang bersama-sama. Liu Xiang menegaskan itu tergantung apakah kalian memiliki kemampuan. Oke guys, itu adalah dari Donghua Spirit Sorcerer part ke-56-nya di season 4 kali ini. Dan untuk bahas selanjutnya akan diupdate setelah episode terbarunya muncul ya. Oke, dan terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua. Dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet oke, agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. See you next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.